Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat melawan Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, perilaku negatif yang justru tumbuh subur di negeri ini, mulai dari korupsi, masalah intoleransi atau sikap menginang sendiri, menjadi tantangan bangsa ini. Maka tak hanya penting Revolusi mental haruslah menjadi tema kita bersama. Hal ini sesuai dengan program revolusi mental yang telah dicetuskan oleh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1956 silam. Hadirin, untuk mewujudkan revolusi mental perlu adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema Revolusi mental dalam perspektif Al-Quran. sebagai pijakan pembahasan. Mari kita dengarkan lantunan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa lafaz al-dhulumat menunjukkan bentuk damai, dan sedangkan lafaz an-nur menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan kepada kita
Enggar kalimat ikrar yang menjadi bukti tekad semangat pemuda Indonesia untuk menyatukan visi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang berbunyi, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. ikrar tersebut hadirin yang menjadi bukti tekad semangat pemuda Indonesia untuk memerdekakan bangsa ini dengan pemikiran mereka yang resolusioner. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Malayaini, seorang penjaga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubbanil amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kakinya lah terdapat kehidupan umat. namun hadirin, kita dikejutkan dengan rentetan kejadian yang menjadi bukti hancurnya moral dan mental pemuda di Indonesia. Menurut data Pew Census Amerika, di antara 60% remaja Indonesia telah terpapar oleh tindak kekerasan, baik kekerasan yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun secara berkelompok, mulai dari tawuran, Pencurian, pembunuhan. perkosaan, dan tindak kekerasan lainnya. Betul hadirin. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan sepenggal kalimat Insinyur Soekarno sebagaimana yang berbunyi, dari Sabang sampai Merauke, ia adalah suatu kesatuan kebangsaan. Ia adalah suatu kesatuan nasional NTD. Ia adalah suatu kesatuan kenegaraan. Ayo, bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Hadirin rahimakumullah, untuk revolusi mental pemuda saat ini bukanlah hal yang sepele karena mereka telah terbius oleh gerakan hedonisme. Hal itu menyebabkan mereka lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa mereka diciptakan. Oleh karena itu, sebagai bahan solusi, mari kita dengarkan lantunan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 53 sebagai berikut. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Siksaan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Ia berikan kepada suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Piasar Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa balasan atau siksaan yang buruk itu adalah karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum kecuali mereka
dirinya.